Saya mengampu mapel ekonomi di SMA Negeri 1 Comal. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang refleksi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1, pendidikan merupakan pemberian kecakapan peserta didik, baik lahir maupun batin. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran adalah bahwa pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan peserta didik, baik lahir maupun batin. Pendidikan memberikan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik agar mampu memperoleh kebahagiaan sebagai manusia. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, di mana salah satu kuncinya adalah kesuksesan pendidikan. Beberapa pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun. Dalam hal ini, pendidik harus membimbing segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, peran pendidik ini diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Artinya apa? Bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, pikiran, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian yang ketiga, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, kodrat alam ini merupakan bentuk lingkungan anak dari keluarga, masyarakat. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan teknologi, perubahan kebudayaan, perubahan zaman, sehingga sebagai seorang pendidik kita mampu memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Nah, untuk menciptakan hal tersebut, maka di sini guru mempunyai peran. Peran guru yang pertama, bahwa dalam prosesnya guru berperan memberi teladan, mengarahkan dan memfasilitasi serta melatih agar potensi peserta didik dapat tumbuh kembang sesuai dengan tingkatan usianya dan kodratnya. Sesuai dengan slogan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Seorang pendidik harus mampu memberikan teladan, harus mampu memberikan contoh ketika dia berada di depan. Guru juga harus mampu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada para peserta didiknya. Dan juga
guru harus mampu memberikan dorongan, memberikan pemikiran-pemikiran yang mampu menumbuhkan minat peserta didik untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian, mengusahakan siswa supaya berada dalam lingkungan tumbuh kembang dan mengikuti pembelajaran dengan nyaman, bahagia, sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik secara lahir maupun secara batin. Kemudian berikutnya adalah implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kami laksanakan di sekolah kami. Yang pertama, bahwa sekolah kami telah mewujudkan keadaan dan kondisi yang nyaman, aman, sehingga peserta didik ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kondisi ini meliputi banyak hal, ya, baik lingkungan sekolah, lingkungan tempat dia belajar, dan juga lingkungan-lingkungan lain yang menunjang pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, sekolah telah menerapkan pembiasaan-pembiasaan untuk mewujudkan karakter peserta didik baik dari segi sarana prasarana atau faktor-faktor pendukung yang lain. Ya. Kami di sekolah kami sudah memberikan fasilitas-fasilitas prasarana yang mendukung pembelajaran, antara lain tersedianya lab-lab, ya, baik lab kimia, fisika, biologi, kemudian ada lab komputer, ada lab bahasa, dan juga ada tempat-tempat yang lain seperti perpustakaan dan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran di sekolah kami, guru diberikan kekuasaan untuk bisa melaksanakan pemikiran KHD dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga guru ini diberikan kekuasaan, kelonggaran untuk berkreasi, berkreativitas dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat, dalam menerapkan program-program untuk siswa yang berkaitan dengan pengembangan karakter, di sekolah kami juga sudah memberikan ladang untuk siswa-siswa ikuti sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Di sekolah kami menyediakan berbagai ekstra, baik itu dari segi pendidikan, ekstra berkaitan dengan pendidikan ataupun olahraga, atau juga ekstra-ekstra lainnya. Seperti ada pramuka, karate, seni karawitan, tari, drama, duror, atletik, basket, dan juga lain-lain. Dan alhamdulillah di sekolah kami dari kegiatan pendidikan atau pengembangan karakter siswa melalui ekstra ini juga sudah banyak mencapai prestasi. Mereka banyak menjuarai lomba-lomba yang diadakan baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, karisidenan, bahkan sampai dengan tingkat provinsi. Baik, yang kelima, di sekolah kami sudah menyediakan dan meningkatkan kualitas fasilitas-fasilitas pembelajaran yang mendukung seperti perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan belajar peserta didik. Harapannya dengan meningkatnya kualitas fasilitas-fasilitas pembelajaran tadi, siswa bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Adalah harapan dan ekspektasi yang kami inginkan, ya, harapan dan ekspektasi yang ingin kami capai. Yang pertama, harapan sebagai seorang pendidik adalah dapat menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari. Menciptakan pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kami berharap murid-murid kami bisa mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya dalam menghadapi tantangan belajar pada khususnya
dan juga tantangan hidup yang akan dia hidupi kelak dalam kehidupan bermasyarakat. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita sebagai pendidik bisa menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan saat ini. Sehingga anak-anak kita akan menjadi anak yang hebat, anak yang akan berkembang dan maju sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.